Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Safa. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Poin A. Sejarah berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 dan menganut paham Sunni. Daulah Mamluk adalah budak-budak yang dahulunya bekerja pada Daulah Ayyubiyah. Terlebih ketika Sultan As-Salih Ayyub, penguasa Daulah Ayyubiyah, menjadikan sebagai tentara pribadinya dengan imbalan yang sangat istimewa, baik dalam penghargaan yang bersifat material maupun dalam karir kemiliteran. Setelah Sultan As-Salih Ayyub meninggal dunia pada tahun 1249 Masehi, terjadilah kekisruhan politik. Kedudukan Sultan As-Salih Ayyub kemudian digantikan oleh putranya Sultan Al-Mu'azzam Turansyah. Konon, Sultan Al-Mu'azzam Turansyah dianggap sebagai ancaman untuk masa depan para tentara budak tersebut karena Sultan Mu'azzam Turansyah memiliki kedekatan dengan tentara asal Kurdi daripada dengan mereka. Pada tahun 1250 Masehi, para tentara budak Mamluk di bawah komando Aibak dan Baibars berupaya untuk melakukan kudeta politik melalui serangkaian perebutan kekuasaan, namun usaha tersebut gagal. Puncaknya, para tentara budak tersebut membunuh Sultan Al-Mu'azzam Turansyah pada tahun 1250 Masehi. Istri almarhum Sultan As-Salih Ayyub yang bernama Sajarah Ad-Dur berusaha untuk mengambil alih pemerintahan dengan menjadikan dirinya sebagai sultanah pertama sesuai kesepakatan dengan golongan Mamluk. Akan tetapi ia tidak memiliki kekuasaan penuh karena kekuasaan sebenarnya berada di kaum Mamluk. Kepemimpinan Sajarah Ad-Dur berlangsung selama 80 hari sebab para amir tentara budak memilih Izzuddin Aibak sebagai sultan. Akhirnya Sajarah Ad-Dur pasrah, namun kemudian Sajarah Ad-Dur memutuskan menikah dengan Izzuddin Aibak, pemimpin Mamluk tersebut, dengan harapan terus berkuasa di balik layar. Selanjutnya, untuk mengambil simpati keluarga Ayyubiyah, Izzuddin Aibak mengangkat seorang keturunan Ayyubiyah yang bernama Sultan Al-Ashraf sebagai penguasa. Namun, Sultan Al-Ashraf pada akhirnya dibunuh juga oleh Izzuddin Aibak pada tahun 1252. Masa kekuasaan Sultan Al-Ashraf hanya 2 tahun saja, sejak tahun 1250 dan 1252 Masehi. Daulah Mamluk terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri adalah budak-budak yang dimiliki oleh Sultan As-Salih Najamuddin dari Daulah Ayyubiyah, dan Mamluk Burji terdiri atas budak-budak yang diimpor. Selanjutnya, penguasa terkenal Daulah Mamluk. Sultan Mamluk yang terkenal adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunduk. Sekarang kita akan beralih ke poin yang B, yaitu kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk. Ada 6. 1. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam ekonomi. 2. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam seni bangunan. 3. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam ilmu pengetahuan. 4. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam politik. 5. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam militer. Dan 6. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam sistem pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.